Hai hai hai, welcome back to my channel Suster Bui. Nggak cuma jaga, tapi siap laga. Hari ini kita akan bahas tentang tes praktek kerja Kemenkumham. Siapa nih yang penasaran tentang tes praktek kerja Kemenkumham? Sebenarnya tahun 2021 itu nggak ada tes praktek kerja ya. Jadi yang ada di sini adalah aku cuma menginformasikan bagaimana tes praktek kerja atau cara mengerjakannya menurut pendapat aku. Oke? Sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Oke, tanggal 26 November kemarin, Kemenkumham sudah mengumumkan ya tentang kelulusan seleksi kompetensi bidang kesehatan, pengamatan fisik dan psikotes, serta ada dikirimkan juga di SK jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi bidang kesemaptaan, praktik kerja, wawancara, dan keterampilan CPNS Kemenkumham tahun anggaran 2024. Nah, di sini aku cuma mau menginformasikan aja, ini di slide ini kalian bisa baca sendiri tentang SK pengumumannya ini. Nah, jadi karena kita mau bahas tes praktek kerja, jadi aku ingin kalian fokus ke poin nomor 8 pada pelaksanaan SKB praktek kerja. Peserta wajib memperhatikan dan atau mematuhi ketentuan tambahan terkait pelaksanaan SKB praktek kerja sebagai berikut. Karena aku perawat, jadi kalian harus fokus ke yang C. SKB praktek kerja untuk jabatan selain Widya Iswara ahli pertama dan Pranata komputer ahli pertama adalah membuat analisis seputar jabatan yang dilamar yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bentuk esai yang diketik dan disusun langsung pada aplikasi yang telah disediakan. Jadi nanti kalian akan disediakan seperti laptop ya, kayak yang tes psikotes kemarin itu. Setelah itu kalian akan disuruh mengisikan esai, entah bentukannya nanti blank paper atau kalian dikasih soal lalu kalian menjawab atau bagaimana, aku juga belum tahu, tapi aku akan memberikan contoh blank paper aja gitu ya. Disclaimer, yang pertama di sini aku cuma menjelaskan tentang kerangka esai dan contoh untuk blank paper aja ya. Jadi info yang aku kasih di sini bukan patokan paten untuk digunakan secara keseluruhan. Terus yang kedua, semua yang dibagikan di sini adalah hasil dari pendapatku sendiri. Jadi hasil terbaik adalah dari kamu. Yang ketiga, tes praktek kerja adalah tes kali ke-1 di tahun 2024 di Kemenkumham. Jadi jangan berpikir informasi yang dibagikan ini valid dari Kemenkumham ya. Dalam esai kalian itu harus bikin tentang pendahuluan atau latar belakang. Jadi kalau bisa di latar belakang itu kalian gambarkan tentang pentingnya peran tenaga kesehatan khususnya perawat dalam sistem pemasyarakatan. Pemasyarakatan itu maksudnya kayak orang-orang yang kerja di lapas rutan itu disebutnya pemasyarakatan ya. Jabatan ini bukan hanya soal keahlian medis tapi juga kontribusi besar dalam mendukung pemulihan dan rehab warga binaan. Lalu ceritakan juga motivasi kalian melamar posisi ini, kaitkan dengan pengalaman atau nilai yang kalian pegang terkait profesi keperawatan. Slide selanjutnya ini ada contoh yang kalian bisa baca sendiri nanti di post ya, karena kayaknya aku bakal nge-skip ini agak cepetan dikit. Lalu yang kedua ada pemahaman tentang jabatan perawat di Kemenkumham. Kalian itu harus menjelaskan peran dan tanggung jawab utama perawat di lingkungan Kemenkumham, termasuk layanan kesehatan preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bisa kalian kasih di pemasyarakatan. Sebutkan juga kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan kepada warga binaan. Bisa sama kolaborasi dengan dokter, psikolog, dinas kesehatan terkait, dan sebagainya. Lalu melakukan pemeriksaan rutin, menangani kasus darurat hingga memberikan edukasi kesehatan, mendukung program pemasyarakatan yang berbasis hak asasi manusia dengan memberikan layanan kesehatan yang manusiawi. Lalu ada juga kemampuan menangani kasus medis di lingkungan terbatas, kemampuan komunikasi yang baik untuk membangun hubungan yang positif dengan warga binaan dan tim kerja. Ini ada contohnya, nanti kalian bisa baca sendiri, jangan lupa di post ya. Lalu yang selanjutnya ada kesesuaian latar belakang dengan jabatan yang dilamar. Jadi sebagai perawat, kalian juga harus menjelaskan keahlian klinis kamu seperti menangani penyakit menular, kesehatan mental, atau kondisi darurat. Kamu juga bisa berikan contoh pengalaman kamu yang bisa membuktikan bahwa kamu itu siap menghadapi situasi unik seperti di lapas atau rutan. Ceritain pengalaman kamu dalam menghadapi keterbatasan fasilitas atau situasi darurat yang membutuhkan pengambilan keputusan cepat, karena lapas rutan itu fasilitas sangat terbatas ya, dan semuanya di sini itu harus
sesuai dengan birokrasi. Ini kan ada faktor keamanan, jadi kita nggak bisa sembarangan mengeluarkan atau merujuk napi yang sakit ke rumah sakit atau puskesmas seperti itu. Hubungkan dengan kemampuan multitasking dan ketahanan mental yang akan berguna dalam posisi ini. Ada juga jelaskan bagaimana nilai-nilai seperti empati, profesionalisme, dan integritas sejalan dengan tugas seorang perawat di Kemenkumham. Nah, ini ada contoh-contohnya, kamu bisa baca lagi. Jangan lupa di post ya nanti, karena aku emang nyepetin ini supaya bisa cepat selesai. Terus kamu juga harus tahu nih peluang dan tantangan dalam jabatan ini, kesempatan untuk berkontribusi dalam sistem pemasyarakatan yang lebih baik melalui layanan kesehatan berkualitas, menjadi bagian dari perubahan besar dalam memastikan hak kesehatan warga binaan terpenuhi. Ada tantangan nyatanya, minimnya fasilitas kesehatan atau obat-obatan di lapas atau rutan, tekanan psikologis dari lingkungan kerja yang penuh resiko dan konflik. Lalu bagaimana strategi kamu mengatasi tantangan? Gimana pendekatan kamu, memaksimalkan sumber daya yang ada, kolaborasi dengan tim medis, itu gimana? Nah, ini aku juga bikin contohnya seperti ini. Terus kamu juga harus bisa menjelaskan tentang komitmen kamu nih. Tegaskan kalau kamu itu siap menjalankan peran ini gitu loh, dengan dedikasi tinggi, integritas yang tinggi juga seperti itu. Fokus pada profesionalisme. Terus kira-kira kontribusimu tuh apa yang bisa kamu kasih untuk Kemenkumham seperti itu. Jelaskan visi kamu supaya terus berkembang sebagai tenaga medis, baik secara profesional ataupun pribadi. Sampaikan keinginan kamu tuh untuk berkontribusi lebih besar itu melalui apa, program apa, seperti itu. Oke, itu tadi yang bisa aku bahas di pembahasan kerangka kerja atau kerangka ide tes praktek kerja ini untuk kalian. Semoga bisa membantu kalian lah sedikit terbuka. Kalau kalian bingung, udah bikin aja kerangka ide kalian seperti apa, seperti itu. Jadi ini untuk blank paper ya. Sekali lagi ini untuk blank paper. Jadi kalau misalkan nanti ternyata waktu tes itu kalian dikasih soal dan bikin esainya itu udah di luar apa yang aku bahas ini. Jadi kalian tinggal menyesuaikan aja. Tapi setidaknya kalian bisa jawab kalau ada soal kayak gini, latar belakangnya seperti apa, solusi apa yang bisa kalian kasih seperti itu, dan lain-lain sebagainya. Improve aja. Oke, thank you, and jangan lupa itu tadi ya, like, subscribe, and share. Thank you.